wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru PAMON, ujian kinerja PPGP PAI-BEPS 2 dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Suraya SPD. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri 72 Lamurukung. NIM 2100124914, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI-BEPS 2 tahun 2024 di LPTK UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SD Negeri 72 Lamurukung, Kabupaten Bone. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, saya mempersilakan kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan dan membaca doa bersama-sama. Selanjutnya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu kasih hadiahnya dulu ya. Alia, Hadir, Bu. Hasila, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Akil, Hadir, Bu. Fausan, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Sinar, Hadir, Bu. Nurkoiti, Hadir, Bu. Sulhan, Hadir, Bu. Rahman, Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Yeay. Ya, anak-anakku, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mengharap kepada anak-anakku disiplin dalam menerima pembelajaran hari ini ya. Yeay. Jadi sekarang kita melakukan expression yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hati manusia Tuhan, pria yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itulah tadi lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila ya. Kemudian
Kita lanjut tujuan pembelajaran hari ini, yaitu bermakna iman kepada rasul-rasul Allah. Anak-anakku masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa itu? Membaca surat Al. Membaca surat Al. Jadi sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anakku, yaitu apakah iman itu? Iman adalah percaya. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul, terdapat rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ya. Anak-anakku, rukun iman ini berisi tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada Rasul Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, dimohon anak-anakku berdiri semua untuk melakukan ice breaking. Ya, silakan berdiri semuanya. Kita melakukan ice breaking, ya. Oke, sekarang Ibu akan menanyakan sebuah video materi tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dimohon kepada anak-anakku untuk menyaksikan dan menyimak video tersebut, ya. Anak hebat, mari kita mulai mengajarkan kita dengan memahami pengertian iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Tahukah kalian bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai pengertian yang berbeda? Lalu, apa perbedaannya? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri agar bisa menjadi contoh bagi umatnya. Seorang nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang diterima kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu untuk diamalkan sendiri, juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, setiap nabi belum tentu rasul, tetapi setiap rasul sudah pasti seorang nabi. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mudah memahami perbedaan antara nabi dan rasul, coba perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, seorang nabi belum tentu seorang rasul, sedangkan rasul sudah pasti seorang nabi. Yang kedua, nabi tidak memiliki sifat tabligh atau menyampaikan,
Rasul. Ya, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul adalah keyakinan dan kepercayaan kita terhadap Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Kita meyakini bahwa Rasul-Rasul ini adalah utusan Allah yang membawa petunjuk hidup yang benar ya. Yang kedua, ada yang bisa? Saya. Bisa. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ya, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah karena mereka adalah perantara yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Mereka membawa ajaran yang benar dan petunjuk, kemudian hidup yang harus diikuti agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, masih ada lagi? Saya. Alia. Bagaimana cara kita menunjukkan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana cara kita menunjukkan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menunjukkannya dengan cara beriman kepada Rasul dan mengikuti ajarannya yang dibawa oleh Rasul, seperti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan meneladani akhlak secara perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa meniru kejujuran, kesabaran, kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, anak-anakku, ibu akan memberikan penguatan materi tentang makna iman kepada Rasulullah dengan melalui PowerPoint, ya. Ya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daftar isinya. Ada pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, Nabi dan Rasul ulul azmi, dan kewajiban terhadap Nabi dan Rasul. Ya, inilah pengertian iman. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Ya. Kemudian di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Kemudian di sini Nabi dan Rasul ulul azmi, yang masuk dalam ulul azmi. Nabi dan Rasul ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Selanjutnya, Rasul ini yang terdapat dalam Rasul ulul azmi, yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir atau yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok, dan setiap kelompok didiskusikan dengan temannya masing-masing ya. Yeay. Ya. Silakan dikerja secara berkelompok, diskusi dengan temannya. Nah, ya sekarang LKPD-nya sudah dibagikan oleh Ibu, kemudian saya memberikan waktu 10 menit untuk dikerjakan LKPD-nya ya. Yeay. Nama anggotanya? Ya, coba diperhatikan di sini, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi, pengalaman yang terkagumi, yang disukai, ya. Nah, kemudian tuliskan tokoh idola kalian yang suka. Nah, siapa yang kalian suka, ya. Kemudian mengapa kalian menjadikannya idola? Nah, silakan dijelaskan di situ. Kemudian ini kelompok 2 ya. Nah, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi, ya, siapa yang anda kagumi. Kemudian di sini, kemudian tuliskan tokoh idola kalian yang anda suka ya. Kemudian mengapa kalian menjadikannya idola? Misalnya dia mempunyai sifat yang baik, kemudian kelompok 3 ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Maksudnya di sini orang yang bisa ketemu dan kita sukai, tidak. Kemudian
jujur, ramah, dan lain-lainnya ya. Waktunya lagi 5 menit ya. 5 menit. Ya, silakan diselesaikan waktu yang saya berikan. Bagaimana anak-anakku, sudah semua? Sekarang ibu kumpul ya. Sekarang ibu mempersilakan setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa yang bisa menaikkan mempersentasekan hasil diskusinya? Saya. Dari kelompok 3 dulu. Siapa yang bisa kelompok 3? Ini dari kelompok 3. Saya merasa senang, bahagia. Semoga saya bisa mengikuti sifat-sifat baiknya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sangat sabar, menerima dan menjalani segala ujian yang diberikan oleh Allah. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Sekarang berikutnya kelompok 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Saya sangat senang ketika bertemu dengan orang yang saya kagumi. Salah satu sifat kagum saya adalah selalu rajin ke masjid. 2. Tuliskan tokoh idola kalian, Nabi Muhammad SAW. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena beliau memiliki sifat jujur, sopan, dan taat kepada Allah. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya dari kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Saya merasa bangga bila bertemu dengan orang yang saya kagumi. 2. Tuliskan tokoh idola kalian, Nabi Muhammad SAW. Kepada kalian menjadikannya idola. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu Rasul Allah yang diberi gelar ulul azmi. Ya, itulah tadi dari hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari setiap kelompok. Semuanya bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh bekerja sama dengan temannya ya.
bacanya ya. Sapu satu, sapu dua, sapu tiga, sapu semangat. Ya. Materi pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Sinta, silakan Sinta. Adapun kesimpulan pelajaran hari ini, kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul memberikan pembelajaran kita sebagai umat Islam. Kita wajib mencintai, menghormati, dan meladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini, beriman kepada Rasulullah berarti meyakini dan menerima Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Kemudian Rasul adalah manusia pilihan Allah yang membawa petunjuk hidup yang harus kita ikuti. Kemudian kita wajib mengikuti ajaran serta teladan yang mereka bawa. Kemudian terutama Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, iman kepada Rasul mencerminkan keyakinan bahwa wahyu yang mereka sampaikan adalah petunjuk hidup yang benar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku, itulah tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar mengenal salat Jumat, duha dan tahajud. Anakku, silakan mencari referensi untuk pembelajaran minggu depan. Bisa dicari di Google maupun yang lainnya, ya. Oke, anak-anakku, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kita melaksanakan SPDT dulu. Silakan berdiri semua. Itulah tadi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anakku semuanya. Ya, anak-anakku, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas mempersiapkan pulang. Semuanya siap. Waalaikumsalam.
1. Dalam kembali. Mari kita baca doa sebelum pulang. Ya, kita mulai dari kelompok siapa yang baik dulunya yang coba pulang. Kelompok 3 bisa. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 1